Jika kita mengkaji dan meneliti sejarah hidup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan selalu ditemukan fakta-fakta menarik dan ilmiah di dalamnya. Salah satunya adalah kenapa Kanjeng Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul saat usianya 40 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul saat usianya genap 40 tahun. Wahyu turun saat Kanjeng Nabi Muhammad usianya mencapai 40 tahun. Kenapa wahyu oleh Allah diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad saat usianya sudah mencapai 40 tahun? Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Manusia ini baru mencapai tingkat stabilitas psikologis, kemapanan psikologis saat usianya sudah mencapai 40 tahun. Itu menurut ukuran normalnya umur manusia. Di usia 40 tahunlah manusia sudah mampu mengendalikan emosinya, sudah bisa menguasai hawa nafsunya, sudah panjang pengalamannya, banyak makan garamnya, sehingga bagaimanapun pintarnya seseorang, ustadz, kiai, Quran hafal, hadis ditalar, kitab-kitab yang lainnya pun dihafal, kalau belum mencapai usia 40 tahun, masih kemungkinan belum bisa dipercaya. Libidonya masih tinggi, hormonnya masih tinggi, maka kemungkinan besar terkoda dan terpedayanya lebih tinggi lagi. Usia 40 tahun adalah usia yang matang bagi normalnya manusia. Oleh karenanya Kanjeng Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul. Turun wahyu Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad saat usia 40 tahun, sudah matang pola pikirnya, sudah panjang pengalamannya, dan jiwa raganya sudah mantap dan stabil. Ini terbukti saat Kanjeng Nabi Muhammad menyebarkan risalah Islamiyah. Para kafir, orang-orang musyrikin Mekah menawarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad harta, jabatan, pangkat dan kedudukan, apapun saja fasilitas Kanjeng Nabi Muhammad dipenuhi, asal satu syaratnya. Kanjeng Nabi Muhammad mau meninggalkan menyebarkan risalah Islamiyah. Kanjeng Nabi Muhammad dengan lantang menjawab, wallahi ya ammi law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi shimali ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allahu alaihi. Artinya, demi Allah wahai pamanku, seandainya matahari disimpan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan risalah Islamiyah ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya, sehingga Allah memutuskan aku yang menang di dalam perjuangan ini atau aku yang akan celaka karenanya. Mantap cita-citanya, tidak goyah cita-citanya walaupun banyak para penggoda menghadang dan merongrongnya. Kenapa? Usianya sudah matang, jiwa raganya sudah mantap dan stabil, usia 40 tahun. Oleh karenanya, kita harus menyadari di dalam hidup ini ada timetable, ada schedule, ada batasan-batasan hukum alam yang Allah terapkan. Salah satunya adalah usia 40 tahun. Allah tidak akan salah memberikan rezeki. Allah tidak akan salah memberikan hidayah. Allah tidak akan salah menurunkan wahyu. Tetapi usia 40 tahun adalah salah satu faktor yang menunjang keberhasilan. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah usianya masuk 40 tahun? Atau yang akan masuk 40 tahun, atau yang memang usianya sudah lebih dari 40 tahun.
Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan tuntunan doa kepada kita yang usianya sudah masuk 40 tahun atau yang akan masuk 40 tahun atau memang lebih 40 tahun, 50 tahun bahkan 60 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha." وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ayat ini diawali dengan kalimat wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Birrul walidain, berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Ketahuilah, rangkaian doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua permohonan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti tidak akan dikabul oleh Allah, tidak akan diijabah oleh Allah kalau kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Artinya, sebaik-baik tawasul di dalam kehidupan kita adalah tawasul dengan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Cukup kiranya menjadi nasihat buat kita. Sebuah risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua. Mereka bertiga tidak bisa keluar dari mulut gua karena ternyata pintu gua terhalang oleh batu besar yang menghalanginya. Kemudian salah satu di antara mereka berdoa kepada Allah seraya menyebutkan baktinya yang pernah dia lakukan kepada kedua orang tuanya. Seketika batu besar pun bergeser dan mereka bertiga bisa keluar dari mulut gua dengan selamat. Lihatlah betapa mujarabnya doa orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagu ashuddahu wa balagu 40 sana. Wahai mereka yang selama ini diberikan kesempatan hidup di dunia, yang selama ini diberikan menghirup udara dunia dan hangatnya sinar mentari selama 40 tahun. Sudah saatnya kita memohon kepada Allah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, bimbing aku supaya aku bisa bersyukur kepada nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Kita tidak akan mungkin mampu bersyukur kepada Allah kalau kita tidak merenungi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Mari kita renungkan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Kedipan mata yang Allah berikan kepada kita. Mata, hidung, mulut, telinga, kaki, tangan, semua anggota badan, lahir dan batin, jasmani dan rohani kita, itu patut kita syukuri. Jangan sampai kita bersyukur kepada Allah setelah kehilangan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Juga kita harus menyadari bahwa hidup kita sampai saat ini adalah secara ilmiah, ini adalah anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada kita melalui orang tua kita, ibu dan bapak kita. Sadari bahwa kita selama ini merepotkan mereka berdua saat mereka menimang kita, menyayang kita, menyusui kita, melahirkan kita, dan membesarkan kita. Tanpa mereka berdua, entah apa jadinya kita saat ini. Wa an a'mala sholihan tardah. Kemudian aku memohon kepadamu wahai Allah, berilah aku kekuatan untuk berbuat baik yang Engkau ridhoi. Ditempatkannya kalimat ini setelah penyebutan kedua orang tua, ini menandakan ada isyarah tertentu bahwa semua perbuatan yang kita perbuat itu semuanya akan tertolak oleh Allah, akan ditolak oleh Allah manakala kita durhaka kepada kedua orang tuanya.
Alangkah sulitnya orang yang sudah durhaka kepada kedua orang tuanya. Sulit diperbaiki perbuatannya, buntu jalan hidupnya, sasar perjalanannya. Cukup jadi nasihat sebagai hidup dalam pedoman hidup kita ini. Ada seorang sahabat Nabi bernama Alqamah. Ia ahli ibadah, ahli sedekah, seorang sahabat Nabi. Tapi tatkala ajal datang menjemputnya, ia tidak mampu mengucap 2 kalimat syahadat hanya karena tersakiti hati ibunya. Para sahabat semua turun membantu perjalanan pulangnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada yang mampu membantunya. Kanjeng Nabi Muhammad yang mempunyai mukjizat tidak sanggup membantu orang yang bermasalah dengan ridho orang tuanya. Tetapi saat ibunya meridhoi Alqamah, saat ibunya memaafkan Alqamah, seketika Alqamah sanggup mampu mengucap 2 kalimat syahadat dan ia pergi menghadap Allah dengan tenang, diiringi dengan keridhaan Allah berbarengan dengan ridhonya orang tuanya. Lihatlah betapa dahsyatnya ridho dan murka orang tua. Kita mau mencari kemas lagi, mau mencari kuburan keramat. Ada yang paling keramat dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Kita mau mencari keberkahan kemana lagi? Sedangkan keberkahan yang paling berkah di dalam kehidupan adalah keberkahan dari kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, bencinya Allah tergantung bencinya orang tua juga. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, aku pun memohon kepada Engkau, salurkan kebaikan-kebaikanku melalui anak cucuku. Mari kita sadari apa yang akan dilakukan oleh anak cucu kita nanti saat kita meninggal nanti. Apakah mereka akan menangisi kita, memandikan kita, mengkapani kita, menguburkan kita, kemudian mereka mendoakan kita kepada Allah supaya diampuni semua kesalahan kita? Atau apakah mereka akan berebut harta warisan yang kita tinggalkan untuk mereka? Kita harus berjuang supaya yang pertama didapatkan oleh kita. Caranya, terus nasihati mereka, masukkan mereka ke tempat-tempat yang mereka diajarkan untuk berbuat baik, mengenal kepada Tuhannya, dan punya tata krama yang mulia. Titipkan mereka kepada orang-orang yang soleh seperti menitipkannya keluarga Imran, anaknya Maryam. Maryam dititipkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam sehingga mereka mendapatkan kemuliaan sepanjang masa. Setelah semua doa-doa kita dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kini saatnya kita harus sadar bahwa terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuhan, aku bertobat kepadamu. Aku berbuat salah banyak kepadamu. Aku berbuat maksiat banyak kepadamu. Kini aku bertobat kepadamu, ya Allah. Aku tidak akan lagi mengulanginya. Aku berpasrah diri kepada Engkau lahir dan batin. Semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kemampuan supaya kita terus menerus melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.